إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudara, para jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita selepas zuhur melaksanakan kuliah 7 menit. Insyaallah mudah-mudahan ini membawa keberkahan ilmu buat kita semuanya dan terutama juga memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mengenai sholat fardu secara berjamaah. Kaum muslimin, saudara-saudara, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal, ya, salah satu hadis dikatakan apa amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan qala as-salatu fi awwali waqtiha. Nabi menjawab amal yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di awal waktu. Ini adalah menandakan bahwa sebenarnya sholat ini merupakan amal yang paling penting dan paling utama yang akan menjadi prioritas yang dihisab di yaumil qiyamah. Dalam hadis dikatakan, ya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi kalau kita lihat bahwa amal yang paling utama di akhirat nanti yang akan ditanyakan, yang akan dihisab di yaumil qiyamah itu adalah perkara sholat. Bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah, tetapi sholat. Maka oleh karenanya pentingnya kita melaksanakan sholat di awal waktu. Apalagi berdasarkan dari surat keputusan rektor ya Universitas Muhammad Jakarta itu, bahwa salah satu indikator kampus Islami itu adalah terlaksananya sholat berjamaah di awal waktu di masjid-masjid. Maka ini merupakan salah satu semangat dan motivasi buat kita untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid ini. Karena masjid ini adalah salah satu tempat yang paling ideal bagi kita untuk melaksanakan sholat ketimbang di ruangan-ruangan kantor-kantor kita, dan juga termasuk ketimbang dari rumah-rumah kita. Maka masjid ini adalah salah satu tempat yang mana kita berupaya dan berusaha untuk menjalin persatuan dan persaudaraan, ya. Dan juga sholat ini bertujuan adalah bagaimana kita agar kita orang-orang yang sholat tepat waktu di masjid ini bertujuannya adalah untuk kedisiplinan. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka kalau kita lihat lagi hadis yang lain itu mengatakan as-salatu ibaduddin, sholat itu tiang agama. Maka faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sholat maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang tidak sholat atau meninggalkan sholat maka sungguh dia merobohkan agamanya, meruntuhkan agama. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa ya, perbedaan antara orang Islam dengan orang yang di luar Islam itu adalah sholat. Orang Islam itu sholat tepat waktu, 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, dan diutamakan dilaksanakan di masjid. Ini adalah identitas seorang muslim. Sedangkan orang di luar Islam, mereka tidak sholat seperti kita sholat. Maka hadirin berbahagia, kalau kita berbicara tentang kitab sholat itu luar biasa, panjang dan komplit pembahasannya.
Momentum karena khutbah pada hari ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita agar kita meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat pada awal waktunya. Karena sejatinya sholat ini menjadi amal utama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Demikian saja, terima kasih. Nasrul minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.